Shalom, selamat pagi dan salam jumpa kembali lewat Refresh kita pagi hari ini. Senantiasa Tuhan menolong memberkati kita. Mari saudara-saudara, sebelum kita memahami firman Tuhan lewat kitab Ibrani pasal 12 ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang kelima, mari kita berdoa. Selamat pagi Allah Bapa di sorga. Kami akan memulai lagi berbagai aktivitas kami mulai hari ini, pagi ini. Izinkan kami untuk memahami kebenaran firman Tuhan sebelum kami beraktivitas. Tolong kami Tuhan untuk memaknainya secara khusus. Bibir mulut hamba-Mu yang terbatas ini terberkati oleh kuasa-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih Allah, kami pinta dalam kasih Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi saudara-saudara, mari kita bersama-sama melihat apa yang akan dikatakan kepada kita pagi hari ini lewat kitab Ibrani. Kitab Ibrani pasalnya yang ke-12. Ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Nasihat supaya bertekun dalam iman. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia, yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Demikian firman Tuhan dari Ibrani 12 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-6. Saudara-saudara, menanggalkan beban, itu judul perenungan kita pagi ini, menanggalkan beban. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Orang percaya atau anak-anak Tuhan biasa disebut sebagai orang-orang yang penting. Orang percaya anak Tuhan biasa disebut sebagai orang penting. Mengapa? Karena Alkitab mencatat bahwa ada banyak saksi yang mengelilingi kita. Ada banyak saksi yang mengelilingi kita. Dan para saksi ini terdiri dari orang-orang yang mau melihat kita maju. Di sisi lain, ada juga mungkin orang yang ingin melihat kita hancur. Para pembenci Kristus ingin menyaksikan kehancuran anak-anaknya, orang percaya. Hidup kekristenan adalah suatu perjuangan yang digambarkan seperti dalam sebuah pertandingan. Tetapi saudara-saudara, orang percaya harus berusaha untuk selalu memenangkan pertandingan. Dan upaya dapat memenangkan harus kita menanggalkan segala beban-beban yang merintangi kita. Dan kalau kita ingin menang dalam pertandingan, menanggalkan beban, menanggalkan dosa yang akan merintangi kita. Ada 4 hal yang dapat kita pelajari dari beban yang dapat merintangi kita. Pertama, masalah. Masalah yang tidak diserahkan kepada Tuhan. Jika kita tidak menyerahkan setiap masalah kita kepada Tuhan, maka itu menjadi beban bagi kita dan dapat merintangi kita. Tetapi, jika masalah itu kita serahkan kepada Tuhan, maka itu dimaksud dengan beban yang merintangi kita dapat terbebas. Karena Tuhan menolong kita untuk meringankan beban kita. Yang kedua, ada kemauan. Saudara-saudara, kemauan untuk menjadi serupa dengan dunia. Hidup Kristen harus berbeda dari dunia ini dan harus berani hidup kudus. Hanya orang kudus yang layak di hadapan Tuhan. Ya. Kita harus berbeda dari hidup di dunia ini. Kita harus berbeda dengan dunia. Dan dikatakan hanya orang kudus yang layak hidup di hadapan Tuhan dan berkemenangan. Orang yang mau berbeda dari dunia itulah orang berkemenangan. Yang ketiga, pikiran dan emosi yang kadang tidak bisa kita kendalikan. Orang percaya, kita harus terus menaklukkan pikiran dan emosi kita kepada Kristus, supaya dengan demikian pikiran kita dapat terkendali. Pikiran sangat berhubungan dengan emosi, karena itu pikiran yang tidak tenang akan mudah memancing emosi.
Dan oleh karena itu, mari kita memiliki ketenangan karena ada Tuhan dalam pertolongan Roh Kudus akan senantiasa menolong kita untuk selalu tenang dan mengendalikan setiap emosi kita manusia ini. Yang keempat, tawaran dunia harus kita tolak. Sebab apa? Meskipun kita sudah bertobat, kita lahir baru, tetapi taulah, setan terus berusaha menggoda kita. Dunia dengan segala isinya kadangkala menggoda manusia dan segala macam tawaran-tawaran yang kadang sangat memikat kita dan akhirnya kita tanpa sadar kita terjatuh dalam godaan dunia tersebut. Saudara-saudara, ingatlah ketika Yesus dicobai oleh iblis, dia menolak dengan teguran keras terhadap godaan kuasa iblis tersebut. Saudara-saudara, marilah beban yang merintangi hidup kita sebagai orang percaya bukanlah beban yang berasal dari Tuhan, bukanlah beban yang besar. Tetapi jika beban itu tidak kita serahkan kepada Tuhan, itulah sesungguhnya beban yang merintangi hidup kita. Maka pagi hari ini saya mengajak kita semua, marilah belajarlah menyerahkan penyerahan beban-beban kita kepada Tuhan. Kita serahkan seluruh hal-hal yang akan merintangi kita untuk memenangkan perlombaan dalam hidup ini. Karena ketika kita berkemenangan, maka di sanalah Tuhan menyatakan, engkau menjadi pemenang dalam iman, engkau menjadi pemenang untuk sebuah perlombaan iman. Tuhan memberkati kita dan menolong kita setiap saat. Amin firman-Nya. Waktumu selalu
Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman kebenaran-Mu. Kami terberkati, biarlah kami ditolong memahami bahwa hidup ini kami harus melepaskan segala beban-beban, kuasa kegelapan, kuasa dosa di dalam pertolongan Tuhan. Karena Kristus telah menebus dan menolong kami, membebaskan kami dari segala beban dan pergumulan tersebut. Tuhan menolong setiap langkah hidup kami dengan penuh kepastian dalam pertolongan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Senantiasa kami terberkati dalam menjalani hari-hari kehidupan ini. Dalam kasih Yesus Kristus kami memohon. Amin.